Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Raja Luki Suryanika Akselo. MIN astronomy candidate, astronomy Olympiad candidate from S716 Garut. Oke guys, di hari ke berapa ya ini? Ke-9 kayaknya ya. Gue agak flu. Mungkin materi yang bisa ya seperti biasa saya cari di AI, di apapun itu di ya berkaitan dengan astronomi ya. Mungkin yang pertama oke, kita mulai saja. Untuk materi yang kita akan bahas seperti ini ya tentang kita keseharian hidup tuh di mana. Nah, jadi kita kan berada di planet bumi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan planet bumi. Nah, jadi materi kali ini tuh kenapa bumi itu planet yang sempurna untuk dihuni. Nah, kalau kita pikir-pikir, kenapa bumi itu kayak sempurna banget gitu ya, kayak ada air, oksigen ada, atmosfer ada, pokoknya apa aja bebas. Kita kan juga nggak bakal tahu di kehidupan lain kita ada TikTok gitu kan, IG nggak kan, kita nggak tahu ya. Tapi kan ya alam semesta besar, kita ya pasti ada persentase atau kemungkinan yang bisa memungkinkan ada kehidupan lain selain bumi. Oke, jadi materi kali ini kita akan membahas tentang kenapa bumi itu planet yang sempurna untuk dihuni. Nah, jadi konteks dalam dalam pembahasan kali ini tuh sempurna. Kenapa paling sempurna untuk dihuni dari planet yang ada di tata surya kita? Kita yang pertama nih, Merkurius, terlalu dekat dengan matahari dan juga tidak ada atmosfer, sehingga kita keterlayakan kita buat hidup ya kita nggak tahu ya. Mungkin kita datang ke sana udah jadi manusia bakar. Oke, kalau kita coba di Venus deh, kalau di Venus ya pikir-pikir kan itu planet terpanas juga ya. Kita nggak make sense lah ya kalau kita hidup di Venus dengan atmosfer tebal yang terbuat dari karbon dioksida. Nah, terbuat dari karbon dioksida yang memungkinkan cahaya matahari yang dipantulkan dari atmosfer itu terperangkap ada di Venus sendiri itu. Ya, kita panas jadi manusia bakar. Kita kalau coba di Saturnus, yaitu planet planet gas, gak ada dataran, gak ada permukaan yang bisa kita huni, dan kita buat rumah gak mungkin. Kalau kita Jupiter ya sama juga, itu planet gas terbesar di tata surya kita, karena yang tidak memungkinkan bahkan ada zat-zat atau partikel atau objek yang bisa bikin kita ya kita mati ya. Kita coba di Neptunus deh. Kalau kita coba di Neptunus, kita kedinginan ya, pastinya kedinginan. Lalu ya Neptunus isinya kayak es gitulah. Neptunus berarti Saturnus deh. Saturnus sudah ya, berarti Uranus itu sama juga seperti Neptunus. Dia Neptunus kan, Neptun planet terjauh ya, kita nggak bakal bisa hidup. Bukan nggak bisa hidup sih, bisa aja, tapi kemungkinan itu sangat kecil ya. Oke, kita ke penjelasannya ya. Kita mulai ya, kita sedikit. Bumi disebut hampir sempurna karena kombinasi unik faktor astronomi dan geofisika yang memungkinkan kehidupan berkembang. Nah, jadi bumi itu dengan presentasi planet yang bisa memungkinkan banget untuk hidup ya, seperti layaknya kita ya dari kecil sampai sekarang ya kayak gitu. Oke, untuk faktor yang mungkin pertama, nah itu yang pertama tuh jarak bumi yang pas dari matahari atau sang bintangnya, inti bintang atau pusat tata surya kita.
itu matahari, bumi berada di zona layak huni, di mana suhu memungkinkan air untuk tetap dalam bentuk cair. Kan kita nggak tahu kalau di planet lain air bisa aja jadi apa kayak. Nah, karena ya di bumi ada oksigen yang mungkin kan air ada itu karena oksigen sendiri itu. Kedua, ada atmosfer. Nah, yang pertama, atmosfer itu melindungi dari radiasi berbahaya dari matahari. Bayangin aja kalau kita nggak ada atmosfer, pasti langsung kita ya kulit melepas, apa panas banget. Untungnya kita ada atmosfer yang dan juga lapisan ozon yang menahan atau memantulkan kembali cahaya, tidak langsung seperti planet-planet yang lain. Yang kedua, menjaga suhu tetap stabil. Nah, kegunaan dari atmosfer itu menjaga suhu tetap stabil, nggak seperti kayak kayak di Merkurius kan. Di Merkurius kan nggak ada atmosfer ya, hampir sama sekali nggak ada atmosfer. Itu memungkinkan suhu panasnya kembali dan tidak stabil, bahkan bisa aja lebih panas dan bahkan bisa juga ya seperti biasanya gitu. Kedua, lalu yang ketiga, ada air dalam jumlah besar. Nah, perlu kalian ketahui ya, bumi itu planet yang ada di tata surya kita yang mempunyai air 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 bersih lah, bukan nggak bersih sih, air yang seperti lautan ya, yang terbanyak ya ada di bumi. Selain di bumi siapa kalau di tata surya kita ya, nggak ada. Merkurius ya isinya panas 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 gitu doang. Nah, kita mau penjelasannya. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya dengan lautan luas di permukaan yang berperan dalam regulasi iklim dan juga kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, ada medan magnet. Tahu gak sih kalian ada medan di tragedi di Swedia yang aurora yang warna hijau? Nah, itu gara-gara penahanan medan magnet dari bumi yang apa ya namanya ya, kalau dari matahari kan kayak bukan fusi nuklir, kayak dia tuh melempar menguapkan kayak apa ya, pokoknya uap gitu yang ditahan oleh magnet di bumi dan atmosfer, sehingga dia kan awalnya gini nih, misal dicontohkan ini mie. Nah, ini yang barusan yang uapan dari matahari. Nah, kita kesini nih, set. Nah, dia tuh bukan malah menabrak, tapi karena bumi memiliki medan magnet. Nah, jadi si apa namanya yang dari matahari itu kesini, set, dibalikin dan menjadi satu, dan ya itu kita bisa lihat yang ada di Swedia dan juga Norwegia ya, aurora. Nah, itu kejadian dari matahari, guys. Lalu yang kelima, tektonik lempeng membantu mendaur ulang karbon dan menjaga kestabilan iklim dalam jangka panjang. Nah, tektonik lempeng tuh bisa membuat meregenerasi misal energi-energi yang kita butuhkan. Nah, jadi itu dalam misal ada gempa, kita dalam si gempa kan punya dampak negatif, tapi kita juga mempunyai dampak positifnya yang untuk yang lain juga ya. Oke, mungkin selesai ya guys ya. Materi kali ini mungkin agak panjang. Thanks for watching. See you next time. Dan ini hari terakhir ya guys. Bye bye.